Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter petani sawit Indonesia. Salam tandan berduri. Alhamdulillah, sahabat sawit sekalian, kita bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Dan semoga sahabat-sahabat sawit sekalian dalam keadaan sehat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu diberikan hasil buah sawit yang melimpah. Amin. Sahabat tani sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas adakah herbisida yang aman untuk piringan kelapa sawit kita. Namun sahabat sekalian, seperti biasa, pada rekan-rekan yang baru saja menemukan channel kita ini, silahkan di subscribe agar tidak ketinggalan dengan informasi-informasi selanjutnya dari saya. Dan silahkan dibagikan video ini kepada sahabat tani yang lain supaya lebih bermanfaat lagi. Sahabat tani sekalian, ada beberapa pertanyaan yang menanyakan adakah herbisida khusus yang difungsikan untuk piringan kelapa sawit dan aman bagi tanaman kelapa sawit kita. Jadi sahabat sekalian, kalau herbisida itu yang saya alami sahabat, apapun jenisnya itu tentu namanya racun tetap ada pengaruhnya terhadap tanaman kelapa sawit kita. Makanya saya menyarankan penggunaan herbisida itu adalah alternatif apabila kondisi sudah sangat mendesak ya sahabat. Karena apa? Kalau herbisida ini kita gunakan dalam jangka panjang nantinya, itu ada beberapa efek negatif penggunaannya. Efek negatif itu yang pertama adalah nanti akan membunuh mikroorganisme yang ada di dalam tanah di sekeliling tanaman sawit kita itu ya. Jadi cacing-cacing itu sebagai penggembur tanah itu akan mati. Itu kalau kita gunakan terlampau sering. Juga efeknya itu kalau kita gunakan terlampau sering, tanah juga nantinya akan keras itu sahabat. Jadi sahabat nanti bisa buktikan sendiri itu ya. Itu tanahnya akan keras dan tentu tidak akan gembur lagi. Dan efek yang ketiga, apabila kita sering menggunakan, nanti itu perakaran sawit kita itu akan terganggu ya sahabat. Karena sawit itu akarnya akar serabut, banyak yang timbul ke permukaan tanah, dan kalau itu terkena racun maka akan berakibat nantinya kalau dalam jangka panjang itu tanaman sawit kita menjadi stres dan kemudian kerdil. Jadi walaupun nantinya kita pupuk dengan maksimal, kalau pemberian herbisida ini sering, apalagi dengan dosis berlebih, maka tanaman sawit kita akan kurang subur. Kemudian dari pembahasan ini sahabat sekalian, apa solusi terbaik untuk kita lakukan pada piringan kita? Jadi saya menyarankan yang pertama itu sahabat, solusinya kalau di tempat sahabat ini dekat dengan pabrik kelapa sawit, maka solusi yang terbaik itu yang pertama sahabat itu menaburkan jangkos di sekeliling piringan. Itu ya solusi pertama ya sahabat ya. Karena kalau kita tabur jangkos, nanti dengan sendirinya rumput itu akan susah tumbuh. Dan manfaatnya dari penaburan jangkos ini tentu sawit kita semakin subur ya sahabat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau jangkos itu susah didapatkan, kita bisa mensiasatinya dengan menumpuk pelepah-pelepah itu pada pangkal batang sawit kita. Jadi pelepah pruningan itu bisa kita tumpukan di pangkal batang sawit kita. Itu cara yang kedua. Dan cara yang ketiga, kalau memang kita tidak ada waktu ya sahabat, menumpuk pelepah juga mungkin tidak ada waktu, kita bisa melakukan penyemprotan ya. Namun dengan kondisi yang harus kita perhatikan sangat hati-hati. Jadi
usahakan rumput itu memang sudah banyak di piringan dan kita menyemprotnya dengan dosis rendah, dan kita menggunakan racun kontak, karena racun kontak itu sifatnya tidak merusak akar ya sahabat ya. Dan itu saran saya, makanya kenapa harus rumputnya tumbuh subur, harus banyak dulu di piringan agar nantinya tidak banyak racun itu yang jatuh langsung mengenai permukaan tanah dan akhir nanti mengenai perakaran sawit kita. Jadi mudah-mudahan cara ini bisa sahabat lakukan, dan tujuan kita berkebun sawit itu tiada lain adalah agar hasil buah ini bisa maksimal. Dan hasil yang maksimal ini tentu kita dapati dengan cara perawatan yang maksimal pula. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.